apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan Ibu Sisil. Masih materi bahasa Indonesia untuk KD 3.6 dan 4.6, teks eksposisi bagian yang kedua. Hari ini pertemuan yang pertama. Masih pembelajaran jarak jauh untuk materi ajar kelas 8. Kita satukan dulu dengan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke. Materi teks eksposisi hari ini, kompetensi dasarnya menelaah isi dan struktur teks eksposisi untuk KD pengetahuan dan KD keterampilannya menyajikan gagasan pendapat ke dalam teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer. Ya, materi ini kita akan tempuh dalam 4 pertemuan. Hari ini adalah pertemuan pertama. Schedule time-nya bisa dilihat di bagian sebelah sini. Ya. Pertemuan yang pertama ini ya akan membahas yang pertama materinya. Menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Tujuan pembelajarannya ya dapat menelaah isi dan struktur teks eksposisi dan memberikan argumentasi atau alasan mengenai isi dan struktur teks eksposisi dengan tepat. Metode yang Ibu gunakan daring kombinasi. Jadi ada penugasan di Google Classroom, ada YouTube Live, ada menti.com dan tatap muka daring. Ya, khusus kita berada di tatap muka daring. Oke. Kemudian media yang digunakan secara full ada dalam tabel ini. Jadi ada YouTube Live, ada Zoom Meeting, ada menti.com, ada Kahoot Quiz, ada materi di PowerPoint dan penugasan di Google Classroom. Ya. Nilai sikap yang Ibu tekankan ya. Kita diajak untuk jujur dalam mengerjakan tugas, mengambil sumber ilmu, berdaya juang atau conviction dalam mencari data untuk mengerjakan tugas sampai dengan selesai. Ya, schedule time-nya sama ya, hanya 8 creativity dan community berada di Zoom meeting, 8 passion sampai dengan conviction berada di Google Classroom. Tolong yang berada di Google Classroom dan memantau YouTube Live ini mengisi nama absen di kolom live chat karena hanya dibuka selama Ibu mengajar. Setelah itu ditutup. Ya, live chat untuk presensi pertanda kamu mengikuti pembelajaran Bu Sisil bahasa Indonesia. Mari kita refresh sejenak. Ya, kita akan melakukan permainan tebak gambar. Contohnya, ya. Jadi Ibu akan menaruh gambar-gambar ini, kamu menebaknya. Kira-kira apa sih kosakata yang dimaksud? Ya, seperti ini ada huruf A, kemudian ada las, ada gambar kaki. Berarti jawabannya alas kaki. Oke. Siap ya, kita akan mulai ya. Yang pertama, tebak gambar pertama. Ya. Oke, ada F. Ya, permen, P-nya diganti huruf F. Ya. Apa? Iya, betul. Fermentasi susu. Ya. Harus lebih jeli ya. Oke, tebak gambar kedua. Ada ranjang tempat tidur dan gambar sumur. Kira-kira iya, panjang umur. Betul. Tebak gambar yang ketiga. Ada gambar orang sakit, kemudian ada gambar per dan ditambah 2 huruf U dan T. Jawabannya sakit perut. Oke, tebak gambar yang keempat. Ya, ada huruf PEN tambah orang duduk, kemudian ada gambar kartu as, kemudian LI. Jadi tebakannya adalah betul, penduduk asli. Ya, tebak gambar yang terakhir yang kelima. Oke, ada gambar mie ditambah N, kemudian tasnya ini S-nya dihilangkan, kemudian ada gambar RP. Artinya iya, betul, minta uang. Oke, 5 gambar ya. Oke, semoga bisa merefresh otak kita sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Apa sih makna dari permainan tebak gambar ini?
Kira-kira apa? Ya, jadi kita belajar dari vokabulari yang ada di sekitar kita, ada kosakata sekitar kita, dari gambar-gambar yang bermakna. Jadi kita dituntut untuk berdaya juang mencari ya, dari gambar-gambar itu apa sih kosakata bahasa Indonesia yang dimaksud. Ya, jadi ada daya juang di sini. Oke, kita siap belajar ya. Review pertemuan 21 Oktober hari Rabu. Di situ kita membahas materi PH 5, KD 3.5, kemudian Ibu meriliskan nilai PH 5, kemudian anak-anak yang remedial mengerjakan remedial, kemudian yang pengayaan mengerjakan penugasan. Ayo, sudah semua apa belum? Materi kita tentang menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Mengapa sih harus kita pelajari? Ya. Jadi, ya, teks eksposisi ini kan memaparkan ya segala sesuatu informasi dengan singkat padat jelas. Harus ditelaah isinya supaya kita tahu bahwa teks tersebut itu isinya benar-benar real, benar-benar nyata, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kalaupun kita menyusun teks pidato, kita mau ceramah, mau pemilu OSIS, kita harus membuat teks yang benar. Jadi strukturnya, isinya harus sudah benar. Nah, itu makna yang kita pelajari. Ya, ini di pertemuan sebelumnya sudah ada ya pengertian teks eksposisi, ciri-cirinya. Ya. Nah, ini strukturnya. Struktur teks eksposisi ada 4 ya, ada 4 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ada judul, kemudian ada tesis, ada argumen, ada simpulan ya. Contohnya sudah ada di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita hanya ya mengulas kembali, mengupas kembali dihubungkan dengan ciri kebahasaannya. Oke. Sekarang kita ke ciri kebahasaannya. Ini materi yang sangat baru di hari ini. Yang pertama, menggunakan kata ganti pronomina orang pertama, tunggal, atau jamak. Saya, kami, kita. Contohnya, setiap hari secara langsung kita menyuruh anak-anak jujur. Ini teks eksposisi di buku paket. Ada ya kata kita. Jadi kata ganti orang pertama. Yang kedua, bersifat non-fiksi atau ilmiah populer. Ya, ditandai dengan ya bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda. Ya. Contohnya, hal terpenting yang dapat dilakukan orang tua untuk mengatasi kecanduan gawai adalah ya, jadi hanya ada satu ya yang ada di teks itu. Oke, sekarang yang ketiga, bersifat informatif. Memaparkan informasi atau pengetahuan diperkaya dengan fakta, contoh, bukti ataupun pendapat pakar. Ya, di sini dari teks mengubah kebiasaan buruk. Di situ ada dalam paragrafnya, jika kita mau belajar dari orang sukses, cobalah menelisik kebiasaannya. Ya, ia pasti punya kebiasaan tertentu. Oke. Kemudian ciri yang keempat, bersifat faktual. Menggunakan kata-kata pendukung atau dapat dipertanggungjawabkan. UN hanya mengukur aspek pengetahuan dalam bentuk soal pilihan ganda, sehingga dampak UN terhadap kemajuan pendidikan belum maksimal ya. Faktualnya ada di sini. Jadi faktual berarti ada berkaitan dengan fakta. Kemudian di sini ya, aspek pengetahuannya ditunjukkan dengan bentuk soal pilihan ganda. Oke. Ya, mari kita latihan. Ya, di sini diterangkan jawablah dengan tepat. Ya, teks ini berisi informasi tentang ya, terdiri dari berapa paragraf, bagian tesisnya ada di mana, argumennya ada di paragraf keberapa, penegasan ulangnya menggunakan pronomina apa, kemudian tunjukkan sifat non-fiksinya, sifat informatifnya, dan faktualnya. Ada 9 pertanyaan dari teks ini. Ya. Teks ini sudah Ibu posting di Google Classroom. Ya, harusnya sudah dipelajari. Oke. Ya, kita akan jawab bersama ya. Yang pertama, ya, ini sudah Ibu tandai. Jadi paragrafnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Paragrafnya ada 6.
Teks ini berisi informasi tentang apa? Iya, tentang kegiatan olahraga yang dapat menjaga kesehatan tubuh. Jadi informasi ini bisa kita lihat dari judulnya atau kepala karangannya. Kemudian yang kedua, teks ini terdiri dari berapa paragraf? Ya, tadi sudah kita bahas, ada 6 paragraf. Kemudian bagian tesis berada di paragraf yang iya pertama. Kemudian argumen ada di paragraf yang keberapa? Ya, kalau 6 paragraf berarti argumennya dikurangi yang 1 dan yang 6, berarti ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Oke, bagian penegasan ulang ada di paragraf terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan. Di atas tadi berupa bagian sini ini berupa struktur teks eksposisi. Sekarang ke ciri kebahasaan. Menggunakan pronomina ditandai dengan kata ganti orang pertamanya di mana? Iya, ada kata Anda. Kemudian yang kedua, bersifat non fiksi. Ya, di mana? Ya. Jadi ada opsi ini serta berbagai loh dijadikan opsi. Kemudian yang kedelapan, mana sih yang menunjukkan bersifat informatif? Ya, olahraga memanglah punya khasiat yang banyak buat kesehatan. Ini informasinya. Mulai dari menjadikanmu seorang bertambah dan seterusnya ya. Kemudian pertanyaan terakhir, bersifat faktual. Ya, ada faktanya. Oke, dia di sini. Ya, perihal berolahraga wajib dicermati seseorang kala berolahraga. Misalnya, mencermati apakah jantung dapat diajak olahraga atau tidak. Dan seterusnya ya. Ini pembahasan dari materi, isi, dan struktur teks eksposisi. Oke. Sudah jelaskah semuanya? Atau ada pertanyaan? Ya, boleh ditulis di kolom live chat. Oke, atau kolom komentar. Ya, penugasan hari ini ya ada di buku paket halaman 57 sampai 58. Judulnya mewaspadai bahaya kecanduan game online. Cocok kan buat kalian? Ya. Pertanyaannya secara teks ada 6. Ya, strukturnya ada 6. Tetapi secara reflektif ada 2. Ya. Oke, apakah kamu termasuk orang yang suka bermain game online? Bagaimana caramu mengatasi hal tersebut? Artinya mengatasi kecanduan ya. Oke. Formatnya seperti ini. Silahkan di-download dulu dari Google Classroom ya, kemudian dikerjakan ya, boleh tulis tangan, disarankan diketik ya, tetapi harus jujur ya, tidak usah mencari tugas orang lain. Pastikan setelah dikirim ya, itu seperti kemarin ya, turn in, tandai selesai di Google Classroom. Deadline-nya 26 Oktober pukul 3 sore. Oke, selesai ya. Jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, struktur teks eksposisi ada 4 ya. Kemudian ciri kebahasaan teks eksposisi ada 4 juga. Oke. Ya. Untuk yang di Zoom meeting kita akan bermain untuk Kahoot time. Untuk yang di YouTube live langsung ke bagian refleksi ya. Ya, apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Silahkan untuk diisikan di menti.com dengan kode 8957744. Oke, terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia hari ini ya, walaupun pembelajaran jauh, tetap semangat ya. Terima kasih telah belajar asik bahasa Indonesia. Sampai jumpa kembali. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Terima kasih.